الحمد لله الملك الديان والصلاة والسلام على محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه وتابعيه على مر الزمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن أما بعد عباد الرحمن أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم معاشر المسلمين rahimakumullah. Tak jemu-jemu pada setiap khutbah khatib mengingatkan, mengajak dan menyerukan kepada seluruh jamaah dan umumnya kepada seluruh umat Islam untuk senantiasa meningkatkan dan menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain menjadi rukun di dalam khutbah yang wajib disampaikan oleh para khatib di dalam khutbahnya, wasiat takwa ini menjadi sebuah peringatan dan ajakan penting untuk menjadikan kehidupan manusia di dunia terarah sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu sendiri adalah sebuah komitmen untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Dengan ketakwaan, manusia akan senantiasa berada di jalan yang benar, di jalan yang lurus, di jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala, dan akan menjadikan perjalanan di jalan tersebut lancar, aman, serta tidak ada gangguan yang dapat menggagalkan misi dalam mencapai tujuan. Manusia yang bertakwa juga akan senantiasa menghindarkan diri dari keluar jalan yang telah ditentukan oleh Allah dengan memperhatikan rambu-rambu yang ada di sepanjang perjalanan sehingga dapat terhindar dari terjerumus ke jurang larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kehidupan kita di dunia memang seperti menyusuri sebuah jalan untuk mencapai sebuah tujuan. Perjalanan ini membawa sebuah misi penting yang telah diamanahkan oleh Allah. Selama perjalanan ini kita tidak boleh lupa dengan misi utama ini sehingga terlena dalam perjalanan dan tidak bisa mencapai tujuan dari diciptakannya kita di dunia. Setidaknya ada dua misi utama kita diciptakannya oleh Allah di bumi ini, yaitu yang pertama adalah sebagai Abdullah atau hamba Allah, dan yang kedua adalah sebagai khalifah di bumi atau sebagai pemimpin di bumi. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa maksud ayat tersebut ialah bahwa Allah tidak menjadikan jin dan manusia kecuali untuk tunduk dan merendahkan diri kepadanya. Setiap makhluk, baik jin atau manusia, wajib tunduk kepada peraturan Allah, merendahkan diri terhadap kehendaknya, dan menerima apa yang telah ditakdirkan karena manusia dijadikan atas kehendaknya, dan diberi rizki sesuai dengan apa yang telah Allah tentukan. Tak seorang pun dapat memberi manfaat
dan tak seorang pun dapat memberikan mudarat, karena semuanya adalah atas kehendak Allah. Ayat inilah yang menguatkan perintah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan memerintahkan manusia agar melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu sadari bahwa kewajiban kita menyembah Allah Subhanahu wa taala bukan karena Allah butuh untuk disembah. Justru kebalikannya. Kita menyembah Allah karena kita butuh untuk menyembahnya. Kita perlu sadari lagi bahwa Allah lah zat yang paling kuasa atas segala yang terjadi pada diri kita. Ketika kita menyembah Allah, maka akan tercipta hubungan harmonis antara kita dengan Allah, sehingga Allah akan senantiasa sayang dan cinta kepada kita. Aktivitas ibadah kita juga merupakan wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dan memelihara kita, serta memberikan kesempatan untuk menggunakan fasilitas yang ada di bumi untuk kebutuhan hidup. Keistiqomahan kita dalam beribadah menyembah Allah akan menjadi tolak ukur ketakwaan yang akan memberi dampak pada kehidupan di dunia dan di akhirat. Kebutuhan kita menyembah Allah juga akan mendatangkan rasa tenang sekaligus mengikis sifat sombong atau sifat takabur dalam diri yang bermuara pada kesadaran diri bahwa kita hanyalah makhluk lemah yang membutuhkan penolong, yakni Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Artinya, Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu kembali menjadi lemah dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia maha mengetahui, maha kuasa. Quran surat Ar-Rum ayat 54. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Misi kedua manusia di dunia yakni sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi termaktub dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari ayat ini bisa kita lihat bahwa ketika Allah hendak menjadikan manusia sebagai pemimpin di muka bumi ini, para malaikat sempat ragu. Mereka menilai bahwa manusia tidak pantas menjadi pemimpin di dunia karena memiliki tabiat senang membuat kerusakan. Mereka menilai bahwa diri mereka lah yang pantas untuk menjadi khalifah di bumi, karena mereka adalah hamba Allah yang sangat patuh, selalu bertasbih, memuji Allah dan menyucikannya dari sifat-sifat yang tidak layak baginya. Namun semua itu ditepis oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang paling mengetahui atas segalanya, termasuk keputusan menjadikan manusia sebagai pemimpin di bumi ini. Penciptaan manusia di bumi ini adalah rencana besar Allah. Allah Maha tahu bahwa pada diri manusia terdapat hal-hal negatif sebagaimana yang dikhawatirkan oleh malaikat. Tetapi aspek positifnya jauh lebih banyak. Oleh karena itu, kepercayaan dari Allah ini harus kita pikul dengan baik, dengan cara menjaga keseimbangan kehidupan di bumi ini. Untuk menjaga keseimbangan ini,
Kita harus mengikis perilaku negatif seperti melakukan perusakan di bumi dan memperkuat perilaku positif dengan memberikan manfaat pada sesama manusia lain di bumi ini. Seperti sabda Rasulullah yang berbunyi, khairun nas anfa'uhum linnas, yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah dua misi utama diciptakannya kita di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu ingat dan dapat melaksanakan serta mengemban amanah besar ini, agar kita bisa menjadi hamba yang benar-benar bertakwa menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.